Salam, salam, salam. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, khususnya jemaat Glory Menteng Tujuh. Saya yakin kita masih penuh dengan sukacita. Kita tetap semangat, walaupun kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan menyertai kita. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, hari Minggu 14 Juni 2020, merupakan minggu kedua sesudah Pentakosta. Kita awali dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani yang tulis dari nomor 83, Besar Setiamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang berkuatan di dalam Engkau, yang berasal mengadakan ziarah.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau yang memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak, agar persekutuan yang Kau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani yang ditulis dari nomor 24, Pujilah Tuhan Sang Raja, ayat 1 dan ayat 2. Mari kita mengucapkan doa pengakuan iman rasmi. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita angkat dari lagu pujian dari nyanyian rohani yang tulis dari nomor 35 ayat 1 dan 2, Hai orang yang diampunkan. Ku cari
Mari kita mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami. Dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, di dalam satu minggu yang telah kita lalui, pasti banyak hal yang telah kita alami, baik itu suka, duka, kekhawatiran, dan pergumulan, dan lain sebagainya. Untuk itu, mari kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa singkat kita. Doa kita masing-masing di dalam saat ini. Saat itu kita mulai. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kami enggan. Amin. Kembali kita bernyanyi dari lagu nyanyian rohani Metodis nomor 111 ayat 1 dan 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru
bahagia penuh. Amin. Responsoria kita pada hari ini yang dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membacakannya bersama-sama. Ayat terakhir nanti akan kita bacakan bersama-sama. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah, kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamut nyanyian. Allah itu berikan perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gemparanya. kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang kaki. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah yang Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. yang menghentikan peperangan sampai ujung bumi, yang mematahkan musuh panah, menumpukan domba, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mari kita bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah yang hidup. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi, Pembacaan epistel diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan ayat 22b sampai dengan 28. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Injil itu ke kota Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang mereka memalukan. Sebab istri-istri yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuhan laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Amin. Mari kita berdoa. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendengar, menerima, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita lihat warta gereja kita di dalam buletin kita masing-masing. Dan kita lanjutkan dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak M. Smanusu. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, pikiran kita, kita melipat tangan kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, buat semua berkat dan anugerah Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi hingga pada saat ini Tuhan. Minggu kedua sesudah Pentakosta, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami menyampaikan doa-doa syafaat kami, terlebih dahulu Tuhan kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, tanpa sadari yang kami Tuhan. Biarlah Bapa, setiap pelanggaran kami tidak menjadi penghalang bagi setiap permohonan kami yang kami berikan kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan, yaitu jemaat GMI Glory Landing 7, dimanapun mereka berada Tuhan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati dan melindungi mereka. Apapun yang menjadi kegiatan mereka pada saat ini Tuhan, di masa-masa pandemi Tuhan selalu menolong mereka, selalu membantu mereka dalam melakukan aktivitasnya. Tuhan boleh jauhkan segala sakit penyakit daripada mereka Tuhan. Bapak yang baik pada jemaat kami Tuhan, yang mungkin terkena dampak dari corona ini Tuhan, dari sisi ekonomi. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, jawab undang mereka Tuhan, biarkan mereka merasakan penghiburan daripada Tuhan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini sangat merasa was-was atas kesehatan mereka, terutama Tuhan buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah berada pada masa lanjut usia. Bapa, di masa usia mereka yang sudah tua ini Tuhan, berikan mereka kebahagiaan. Singkirkan Tuhan rasa takut tersebut dari hati dan pikiran mereka. Berangsur-angsur, perlahan-perlahan, sehingga Tuhan pandemi tidak menjadi momok yang sangat menakutkan buat mereka. Begitu juga Tuhan buat setiap keluarga yang ada di GMI Glory Landing 7. Pada saat ini Bapak yang menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang selalu melihara pertumbuhan iman dan percaya kami. Tuhan yang boleh melihara hati dan pikiran kami. Dan Tuhan boleh tambahkan lagi kebijaksanaan kepada setiap keluarga dalam mengambil langkah dalam masa-masa pandemi Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih jika saat ini Tuhan masih ada jemaat kami yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum mendapatkan pasangan hidupnya. Melalui doa syafaat kami Tuhan, kami membawa mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang bekerja, Engkau yang berkehendak atas kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan saja dan waktu yang Tuhan telah tentukan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, apabila pada saat itu Tuhan ada jemaat kami yang terbaring lemah dalam keadaan sakit, Tuhan kami mengundang Engkau untuk menjamah tubuhnya. Biarlah Tuhan mereka dapat memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan dan semakin dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk ibadah dan proses ibadah online kami ini juga Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau boleh ketuk pintu hati jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah denganmu. Engkau juga boleh Tuhan panggil hati-hati yang sangat ingin melayani meskipun berjauhan, meskipun secara online, untuk siap melayani Tuhan kapanpun mereka dibutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam hati dan benak kami pribadi Tuhan banyak pergumulan, banyak yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, namun tidak dapat disebutkan satu persatu pada saat ini Bapa. Tapi Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang mengetahui, Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau yang selalu menopang kami Bapa. Untuk itu Tuhan, dengarkan Tuhan, lihat isi hati kami. Apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi beban kami Tuhan. Kami tidak ingin Engkau menyingkirkannya Tuhan, tetapi mohon Tuhan, Engkau boleh bantu kami, Engkau boleh bantu dan Engkau boleh topang kami untuk dapat melewati semua. Karena tanpa kekuatan Tuhan, kami tidak akan mampu melangkah sedikit pun. Bapa yang baik, terima kasih. Itulah doa dan permohonan kami dapat sampaikan kepada Tuhan melalui doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas doa kami ini dan bekerjalah Engkau Tuhan dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya oleh Bapak Pendeta Jan Tusorbi Undif. Namun sebelumnya kita membawakan sebuah lagu dari nyanyian rohani Metodis dari nomor 89 ayat 1 dan 2, Barang Siapa Benar. Barang siapa benar kawan suka dikabarkan ke seluruh dunia, sebarkanlah kabar
masing-masing. Pada minggu kedua sesudah Pentakosta atau minggu kedua pada bulan Juni ini, kita masih diberikan oleh Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, mari kita serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemberitaan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengarnya. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, memberikan kepadanya kuasa, sehingga apa yang disampaikan itu menjadi rema bagi kami semua. Berkati juga setiap kami yang Tuhan berikan kesetiaan untuk terus-menerus bertumbuh, bahkan setia dalam mengisi menjaga rohani kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, pada minggu kedua sesudah Pentakosta atau minggu tanggal 14 Juni 2020 yang menjadi renungan bagi kita pada siang hari ini terambil dari Matius 7 ayat 21 hingga ayat 29, dan saya hanya membaca Bapak Ibu dan Saudara Tuhan Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Nanti selanjutnya Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Mari kita membuka alat elektronik kita. Matius 7 ayat 21 hingga ayat 29, tapi saya hanya membaca sampai ayat 23. Selanjutnya Bapak Ibu dapat membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Sekalipun pembuat kejahatan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, tema kita pada siang hari ini adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam perikop ini Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kita akan melihat bagaimana Yesus dengan tegas mengatakan ketika mau mengharapkan kerajaan surga harus melakukan kehendak Bapa di surga, dan dalam mengikuti Dia harus mau melakukan hal yang baik. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu terdapat dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam perikop yang baru kita baca tadi, kita akan melihat bahwa ada 3 hal yang mau kita renungkan dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama yaitu perbuatan, bukan perkataan. Itu ayat 21 hingga ayat 23. Dan yang kedua adalah pembangunan rumah orang bijaksana dan pembangunan orang bodoh, ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara yang terakhir yaitu kuasa Yesus, itu ayat yang ke-26
melihat ketiga hal ini satu persatu. Yang pertama, perbuatan bukan perkataan di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam ayat 21 ada seruan Tuhan, Tuhan. Perkataan ini berarti tidak setiap orang yang mempunyai kebiasaan mengatakan bahwa akulah Tuhan. Atau ada juga orang yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang selalu atau terus menyebut namaku dia harus diselamatkan. Kerajaan Allah adalah suatu dunia baru di mana yang memerintah di dalamnya adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini juga disebutkan kerajaan surga, yaitu dunia baru. Orang masuk dalam surga ini adalah orang yang melakukan kehendak Allah sendiri dan yang telah percaya kepada Allah dengan segenap hatinya. Kebanyakan orang hanya banyak berbicara tetapi tidak berbuat sesuatu terhadap Bapa di surga. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, suatu waktu Allah akan bertanya kepada kita, yaitu apa yang telah engkau perbuat pada waktu kamu berada di dunia terhadap saya. Atau dalam arti lain, yaitu sudah berapa banyak orang, sudah berapa banyak jiwa yang engkau telah bawa untuk percaya kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, Tuhan merindukan kita supaya kita tidak hanya bicara, tetapi berbuat sesuatu terhadap Allah, sesuatu yang bernilai kekekalan. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi perbuatan bukan perkataan, dan yang kedua adalah pembangunan rumah orang bijaksana dan pembangunan orang bodoh, ayat 24 sampai ayat 27. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, orang bijaksana dalam ayat ini diartikan seorang yang mampu menilai dengan baik, orang yang berakal sehat, atau orang yang mempertimbangkan dengan hati-hati terhadap apa yang dikerjakannya. Membangun rumah di atas batu tidak berarti membangun rumah di atas batu, tetapi si pembangun menggunakan batu-batu sebagai pondasinya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, di atas batu juga menunjukkan batu yang besar. Apabila dibuat jadi pondasi, maka akan kokoh bangunan tersebut dan kuat atas terjangan badai atau angin yang kencang. Orang yang bodoh dalam bahasa aslinya yaitu jahil dalam Matius 5 ayat yang ke-22. Dalam ayat ini ungkapan orang bodoh juga bisa diartikan menjadi orang tolol atau orang yang tak berakal. Tetapi orang yang bijaksana apabila membangun rumah di atas batu, maka dia akan membangun dengan fondasi yang bagus, memilih batu-batu yang sangat bagus, sehingga bangunan rumah yang dibangun itu akan tetap kokoh. Dan kalau ada badai,
ada angin puting beliung, maka rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang membangun rumah di atas fondasi yang kokoh, sehingga ketika ada badai atau angin puting beliung, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, yang ketiga yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi perbuatan bukan perkataan, yang kedua pembangunan rumah orang bijaksana dan pembangunan orang bodoh, dan yang ketiga adalah kuasa Yesus. Itu di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, di bagian terakhir perikop ini dikatakan bahwa dia mengajar dengan wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka, atau ia tidak mengajar seperti guru-guru agama, dengan arti bahwa ia memerlukan wibawa lain seperti wibawa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, dari mana wibawa yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Itu datangnya adalah dari Allah sendiri. Wibawanya berasal dari Allah sendiri, dan itulah sebabnya ketika Yesus mengajar, semua orang dapat mendengarkan dengan penuh perhatian. Bahkan mereka takjub semua mendengarkan pengajaran Yesus itu. Setiap kita hendaknya mempunyai kuasa daripada Roh Kudus, sehingga perkataan yang kita ungkapkan benar-benar menggugah hati dan pikiran para pendengar. Dan akhirnya mereka takjub oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, apa yang menjadi perenungan atau aplikasi dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yaitu sebagai anak-anak Allah, marilah kita memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dengan melakukan kehendaknya dengan penuh hikmat dan bijaksana, sehingga ketika kita ada kesempatan untuk membangun rumah, kita membangun rumah itu di atas batu sebagai fondasi yang kokoh, sehingga ketika ada angin tofan, rumah itu tidak akan roboh, dia akan berdiri tetap tegak. Kita juga perlu mempunyai kuasa ketika kita berbicara kepada orang lain, sehingga yang mendengarkan perkataan kita, mereka takjub terhadap kita oleh karena kuasa yang kita miliki, yaitu kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang menolong kita dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kepada kami suatu perenungan yang sangat berharga. Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang Tuhan berikan kepada kami itu dapat kami pergunakan, kami dapat memanfaatkan ketika kami membangun suatu rumah dengan adanya fondasi yang kokoh dan juga yang kuat, sehingga ketika ada angin puting beliung, rumah yang kami bangun itu tidak akan roboh. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan dalam tangan-Mu, di mana persoalan
badai yang kami hadapi pada saat ini, yaitu virus corona. Tuhan, berikan kepada kami hikmat dan bijaksana. Berikan kepada kami disiplin, sehingga melalui disiplin itu kami dapat mengalahkan, merobohkan virus corona, sehingga kami dapat tetap sehat walafiat. Berkatilah setiap kami, berkati seluruh umat-Mu. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Glory Benteng 7 dalam jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan yang akan dipakai oleh gereja. Sebagai dasar firman Tuhan untuk memberikan persembahan, saya akan membacakan nats dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita jadikan mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar kembali kita angkat semua lagu dari nyanyian Rohani Metodis dari nomor 117 ayat 1 dan 2. Aku milik. Aku milikmu dengan suaramu menyatakan kasihmu. Aku rindu kalimat yang sungguh agar maju padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka. Sucikan aku jadi hamba-Mu dengan kuasa kasih-Mu, agar jiwaku tetap menuju dan berharap padamu. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada salib Kalvari. Panggil aku, panggil ya Tuhan, pada rusuk terluka.
Doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari kepada Allah berpuji. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya persilakan untuk kembali. Mari kita berdoa secara pribadi. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita telah dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita berdoa secara pribadi. Amin.